time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Puji Lestari, NIM 25096480882, akan membuatkan video sintesis usul fikih semester 2. Pada pertemuan pertama membahas tentang niat dan orientasi perkuliahan. Niat dalam perkuliahan, dalam menjalani perkuliahan, kita tata hati kita, niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan mendapatkan ilmu yang manfaat baik untuk diri sendiri, terlebih untuk semua orang yang berada di sekeliling kita. Berharap mendapatkan pengalaman yang jauh lebih baik dari pengalaman sebelumnya, serta menambah teman dan persaudaraan. Pertemuan kedua membahas tentang usul fikih, yakni dasar ilmu untuk memahami hukum Islam. Usul fikih adalah ilmu yang membahas dalil-dalil hukum syar'i, cara menggali hukum dari dalilnya. Berdasarkan sumber cakupan dan tujuannya dibagi menjadi 1 wajib, 2 sunnah, 3 mubah, 4 makruh, 5 haram. Pertemuan ketiga membahas tentang amar dan nahi. Amar adalah perintah dan nahi adalah larangan. Memahami amar dan nahi membantu seorang muslim mengetahui hukum syariat secara tepat, sehingga dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kaidah usul fikih. Pada pertemuan ketiga membahas tentang umum dan khusus. Umum adalah lafadz yang mencakup seluruh anggota suatu jenis tanpa terkecuali atau am. 2 khusus. Khusus adalah lafadz yang menunjukkan sebagian anggota dari suatu jenis dengan pembatasan tertentu. Lafadz umum mencakup seluruh anggota jenis, sedangkan lafadz khusus menunjukkan sebagian saja. Hukum umum dapat dibatasi atau ditaksis oleh dalil yang lebih kuat. Pertemuan kelima membahas tentang mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafadz yang menunjukkan makna umum tanpa adanya pembatas atau syarat tertentu. Muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan makna umum tetapi dibatasi dengan syarat, keterangan, waktu, tempat, atau jumlah tertentu. Pertemuan keenam membahas tentang al-mujmal dan al-mubayyan. Al-mujmal adalah lafadz dalam Al-Quran yang maknanya masih global atau samar dan memerlukan penjelasan lebih lanjut. Bentuk-bentuk mujmal dari segi jumlah, segi kualitas, segi waktu, dan segi hukum. Relasi mujmal dan mubayyan. Al-mubayyan datang untuk menjelaskan al-mujmal baik dalam ayat yang sama, ayat lain, hadis Nabi, ijma, atau qiyas. Relasi ini bersifat saling melengkapi sehingga hukum dan makna menjadi jelas. Pertemuan ketujuh membahas tentang zahir dan takwil. Zahir adalah lafadz yang menunjukkan makna sesuai dengan zahir, makna yang tampak dan dapat dipahami secara langsung tanpa memerlukan penafsiran lain. Takwil adalah mengalihkan makna zahir suatu lafadz kepada makna lain yang lebih tepat atau lebih kuat karena adanya dalil yang menurut pengalihan tersebut. Pertemuan ketujuh membahas tentang nasakh dan mansukh. Nasakh adalah penghapusan hukum syar'i yang ditetapkan sebelumnya dengan dalil yang datang kemudian.
Adapun ayat yang dihapus disebut mansukh dan penghapusannya disebut nasikh. Pertemuan ke-9 membahas ta'arud dan tarjih. Ta'arud adalah keadaan ketika dua dalil syar'i tampak saling bertentangan sehingga sulit diamalkan secara bersamaan. Tarjih menguatkan salah satu dalil karena memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Pertemuan ke-10 membahas tentang ijma'. Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu hukum syar'i. Pertemuan ke-11 yakni af'al Nabi atau perbuatan Nabi. Hujaiyah af'al Nabi, perbuatan Nabi dapat dijadikan hujah atau dalil hukum ketika beliau melakukan dengan maksud syariat, bukan semata-mata karena kebiasaan pribadi. Qiyas merupakan pertemuan ke-12. Qiyas adalah menghubungkan atau menetapkan hukum suatu perkara cabang kepada perkara asal karena adanya ilat yang sama antara keduanya. Pertemuan ke-13 membahas tentang al-ahkam atau hukum-hukum. Hukum-hukum adalah hukum yang ditetapkan syara terhadap perbuatan mukallaf berdasarkan dalil-dalil syar'i, yakni ada larangan, ada kebolehan. Larangan adalah tuntunan syara untuk meninggalkan suatu perbuatan secara pasti, sedangkan kebolehan adalah tuntunan syara yang memberi pilihan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Itulah tadi yang dapat saya rangkum dari pertemuan 1 sampai 13. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.